Roman Reigns collab dengan Nike Air Jordan. Bocoran acara utama di Bad Blood, Seth Rollins dan Dakota Kai ternyata cedera. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns collab dengan sepatu Nike Air Jordan. Berita tentang sepatu mereknya Roman Reigns beredar pada bulan April lalu dengan cepat menghilang pada bulan Juni saat perilisannya diyakini telah dibatalkan. Ini, GQ memiliki kabar mengenai sepatu yang dikenakan Roman Reigns di SummerSlam dan melaporkan kembali bahwa sepatu tersebut akan segera dirilis. Dalam laporan mereka, mencatat bahwa Roman Reigns mengenakan Trophy Room Jordan 1 Lows di SummerSlam. Situs tersebut mencatat, tentu saja, tidak terlalu mengejutkan bahwa Roman Reigns akan memiliki akses ke sepatu Jordan langka manapun yang dipilihnya. Pada bulan April, hanya beberapa hari setelah kehilangan gelarnya dari Cody Rhodes di WrestleMania 40, Roman Reigns mengumumkan kemitraannya dengan sepatu Nike brand Air Jordan yang akan merilis sepatu bermerek Bloodline mulai di tahun 2025. Laporan tersebut mengarah ke unggahan Instagram Roman Reigns yang memamerkan sepatu Jordan customnya. Laporan tentang kemitraan antara Roman Reigns dan Nike Air Jordan menunjukkan peluncuran sepatu bermerek Bloodline pada bulan Januari 2025. Air Jordan 12 Bloodline diharapkan akan tersedia segera di toko maupun online dengan harga eceran $200. Meskipun sudah dilaporkan oleh GQ, masih ada beberapa kebingungan mengenai keabsahan laporan ini. Beberapa media gulat telah melaporkan bahwa meskipun Air Jordan 12 bermerek Bloodline secara luas dilaporkan terkait dengan faksi populer WWE The Bloodline, ini tampaknya merupakan salah tafsir. Seri sepatu Bloodline-nya Nike sebenarnya dirilis pada tahun 2019, jauh sebelum Roman Reigns menjadi The Tribal Chief dan faksi The Bloodline menjadi bagian utama di program WWE. Menurut kalian, apakah kalian akan membeli sepatu merek Roman Reigns jika sudah dirilis? Komen di bawah. Bocoran acara utama di Bad Blood. Bad Blood akan kembali untuk yang pertama kalinya dalam 20 tahun di bulan Oktober ini. Dan jika rumornya benar, kembalinya acara itu akan menampilkan acara utama yang sangat seru, pertandingan Hell in a Cell antara Drew McIntyre dan CM Punk. Menurut laporan terbaru, dan dengan perseteruan sengit antara McIntyre dan Punk yang belum berakhir, tidak mengherankan jika keduanya akan terus bertengkar hingga mereka mendapat kesempatan untuk masuk ke Hell in a Cell. Masuk akal juga jika pertandingan Hell in a Cell akan ditampilkan di acara itu karena beberapa alasan. Yang paling menonjol adalah Bad Blood pertama pada tahun 1997 yang menjadi latar belakang pertandingan Hell in a Cell pertama, dan Bad Blood tahun ini akan berlangsung pada ulang tahun ke-27 acara itu. McIntyre akhirnya berhasil mencetak poin saat melawan Punk di SummerSlam setelah berbulan-bulan Punk membuat Drew kehilangan gelar dunia di setiap kesempatan. Meskipun Punk bahkan tidak dapat bergulat dengan McIntyre hingga SummerSlam karena cedera tricep, perseteruan mereka telah menjadi salah satu yang terpanas di WWE tahun ini. Dengan Seth Rollins sebagai pemain kunci yang membenci kedua bintang itu, mungkin benci Punk sedikit lebih dari McIntyre, akan menarik untuk melihat peran apa yang akan dimainkan Seth dalam pertandingan Hell in a Cell, jika Seth memang memiliki peran untuk dimainkan. Menurut kalian, apakah pertandingan itu cocok untuk acara utama di Bad Blood? Komen di bawah. Seth Rollins dan Dakota Kai ternyata cedera. WWE menggunakan episode Monday Night Raw minggu ini untuk membahas cedera yang dialami Seth Rollins dan Dakota Kai, dengan meniadakan keduanya dari program untuk sementara waktu selama mereka dalam masa pemulihan. Menurut laporan terbaru, Seth Rollins masih bisa bergulat jika diperlukan karena Seth telah dinyatakan sembuh secara medis, meskipun tingkat keparahan cederanya masih belum jelas. Ini mungkin lebih ditujukan untuk membangun Bronson Reed daripada memberi Seth Rollins waktu istirahat beberapa minggu. Bronson menyerang Seth dengan 6 tsunami, membuat Seth sampai berdarah dari mulutnya, yang menunjukkan adanya cedera internal. Seth Rollins kemudian dibawa pergi dengan ambulans. Sementara itu, Dakota Kai yang akan bergulat dengan Sonya Deville dihajar habis di belakang panggung oleh Sonya, Zoey Stark, dan Shayna. Io Sky menggantikan Dakota dalam pertandingan tersebut dan memastikan kemenangan atas Sonya. Sifat pasti cedera Dakota masih belum diketahui, tetapi Dakota telah bergulat secara teratur, termasuk selama tur WWE di Jepang. Menurut kalian, apakah Seth Rollins harus segera membalas dendamnya ke Bronson Reed? Komen di bawah. GM Raw lawan GM SmackDown segera. Manajer Raw Adam Pearce menjadi tamu di suatu acara.
dan ditanya tentang kemungkinannya untuk bergulat melawan manajer SmackDown Nick Aldis. Adam Pearce menjawab, "Ada banyak peluang dan kesempatan antara Nick Aldis dan saya. Itu akan menyenangkan. Saya pikir tidak seorang pun dari kami, baik Nick maupun saya, akan pernah berusaha mendapatkan pertandingan seperti itu. Saya pikir kami berdua sangat puas, bahagia, dan sangat terhormat memiliki posisi yang kami miliki saat ini di WWE. Hanya ada satu manajer untuk setiap merek, jadi ini sangat penting. Ini adalah puncak karir profesional saya dan saya harap ini akan terus berlanjut di masa mendatang. Namun, seperti yang telah saya katakan 100 kali, secara pribadi, di depan umum, saya juga tidak takut untuk mengotori tangan saya. Jadi jika situasinya mengharuskan, saya yakin Nick akan melakukannya dan saya pikir ada banyak penggemar NWA yang telah memikirkan hal itu. Saya pikir ini akan menyenangkan bagi banyak kelompok penggemar gulat yang berbeda." Adam Pearce memastikan untuk memberitahu bahwa ia masih bisa naik ke ring jika ia mau. Hanya saja itu bukan sesuatu yang Adam inginkan. Adam Pearce menambahkan, "Saya tidak ingin bergulat, namun saya menghargai itu. Saya sudah berhenti selama 10 tahun. Tanggal 21 Desember tahun ini akan menjadi 10 tahun sejak pertandingan profesional terakhir saya. Sangat disayangkan pertandingan itu tidak akan terjadi karena tidak seperti waktu-waktu lain ketika GM yang bahkan bukan pegulat itu naik ring. Adam Pearce dan Nick Aldis adalah dua orang yang sangat disegani. Adam Pearce adalah juara dunia NWA 5 kali dan Nick Aldis yang masih berusia 30-an dan tampaknya ia masih bisa bergulat jika dibutuhkan, telah menjadi juara dunia di NWA dan TNA. Menurut kalian, apakah pertandingan ini harus dilaksanakan segera? Nick Aldis lawan Adam Pearce. Komen di bawah. Lucha Bros ke WWE atau stay di AEW? Berbicara tentang Lucha Bros, laporan terbaru menyatakan bahwa bergabungnya Lucha Bros ke WWE mungkin hanya formalitas dan mereka tidak malu untuk mengabaikan berita itu. Mungkin untuk meningkatkan daya tawar mereka atau sekedar memanas-manasi ke AEW karena mereka merasa frustasi. Laporan itu mencatat, mungkin elemen yang paling mengejutkan adalah bahwa kami memiliki banyak sumber yang dekat dengan duo tersebut, yang mengatakan bahwa mereka cukup terbuka dalam mengklaim bahwa mereka telah melakukan pembicaraan dengan WWE dan bahwa ada tawaran awal di atas meja yang mirip dengan yang ditawarkan AEW. Hal ini, mau tidak mau, akan menimbulkan pertanyaan tentang manipulasi. Meskipun akan sulit untuk membuktikan apapun, jika Lucha Bros masih terkait kontrak dengan AEW dan WWE menawarkan kontrak ke mereka dan mengajukan penawaran untuk keluar dari AEW, itu tidak boleh dilakukan. Menurut kalian, apakah WWE di era sekarang butuh Lucha Bros? Komen di bawah. Bobby Lashley ke AEW. Sepertinya kiprah terbaru Bobby Lashley di WWE akan segera berakhir. Bulan lalu dilaporkan bahwa kontrak Bobby Lashley di WWE akan berakhir. Menurut laporan terbaru, sepertinya hari itu akan segera tiba. Laporan itu menyatakan kontrak Lashley di WWE akan berakhir akhir pekan ini. Selain itu, laporan itu juga mencatat bahwa kontraknya MVP itu telah berakhir juga. Sumber dari WWE ini percaya bahwa Bobby Lashley sudah selesai dengan perusahaan tersebut dan tidak ada rencana kreatif yang ditetapkan untuknya di masa mendatang. Meskipun nama Bobby Lashley telah dibicarakan di AEW, hingga saat ini belum ada tawaran kontrak yang dibuat karena Lashley masih terikat kontrak dengan WWE. Menurut kalian, apakah Bobby Lashley perlu pindah ke AEW atau ke TNA? Komen di bawah. Ricky Starks ingin ke WWE. Ada laporan terbaru juga melaporkan bahwa AEW ingin Ricky Starks berubah menjadi babyface, tetapi dia menolak ide tersebut. Akibatnya, AEW telah mengurangi keterlibatannya dalam program-program terbaru, yang membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana hubungan ini akan berakhir. Ricky Starks memiliki hubungan baik dengan WWE, dan ada keyakinan bahwa perusahaan tersebut mungkin tertarik dengan ide untuk merekrutnya. Berdasarkan percakapan dengan orang-orang dalam AEW, mereka menyatakan bahwa keyakinan internal itu Ricky Starks mungkin akan segera menuju ke WWE. Mungkin karena hubungannya yang dekat dengan Cody Rhodes. Langkah potensial ini membuat AEW menahan diri untuk berinvestasi padanya saat ini. Jika AEW merasa kepergian Ricky Starks tidak dapat dihindari, mereka mungkin memutuskan untuk tidak memberinya waktu di program televisi untuk meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkannya saat Ricky Starks muncul di WWE. Ini akan menjadi nama-nama terkenal kedua yang ingin bergabung dengan WWE karena Lucha Bros tampaknya juga sedang dalam negosiasi. Menurut kalian, apakah Ricky Starks harus ke NXT dulu atau langsung aja ke main roster? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu.
Yes boy, see you. We play incognito, forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were